Salam selamat pagi semuanya. Kurang kedengaran, kurang semangat padahal ini hari Natal. Shalom selamat pagi semuanya. Selamat hari Natal. Kurang kenceng Bapak Ibu. Apa kedinginan ya? Sekali lagi selamat hari Natal. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan menyambut hari Natal. Pada hari ini kita bersyukur Tuhan sangat luar biasa. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang akan lahir di dunia ini, yang akan menjadi juru selamat kita. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam ibadah, kita akan mendengarkan kata sambutan dan ucapan selamat dari Ketua Panitia yang disampaikan oleh Bu Oti. Kepada Bu Oti kami memberikan kesempatan. Shalom, Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang pada kebaktian pada hari Minggu ini yang harinya sangat istimewa karena bertepatan dengan hari kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dan karena rahmat dan berkat serta karunia-Nya, kita dapat bersama-sama berkumpul di sini untuk memuliakan dan memuji nama-Nya. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Dan untuk selanjutnya di sini saya selaku koordinator perayaan Natal tahun 2022 mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuannya, baik berupa dana, tenaga maupun pikiran yang semuanya ini menjadikan lancarnya acara pada pagi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada Natal kali ini marilah kita meneladani Tuhan Yesus yang telah datang untuk menjadi penjala-penjala manusia, dan kita harus ikut seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada akhirnya secara pribadi saya mengucapkan selamat hari Natal 2022. Semoga damai, sukacita Natal menyertai kita semua. Dan pada akhirnya apabila saya sebagai koordinator ada banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih kata sambutannya, dan tiba saatnya kita akan masuk di dalam acara ibadah kita. Kita akan masuk di dalam sikap saat teduh. Mari Bapak Ibu, kita akan mengambil sikap saat teduh. Mari kita menyanyikan pujian mulia sembah Raja Mulia. Mari kita menyanyikan pujian ini, mulia sembah Raja Mulia. Sembah Raja
sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Kau imam besar agung Tuhan. Kau imam besar agung, ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi ku sanjung, ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Kami sanjung, ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah Natal saat ini dengan hati yang tulus ikhlas, serta dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Pada ibadah saat ini ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Gini bunyi firman Tuhan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tahun demi tahun boleh kami lalui, dan pada kesempatan ini kembali kami memperingati hari kelahiran-Mu di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan boleh menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, dan kami memohon pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan, membimbing dan menuntun terus hidup kami agar semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini dan kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memegang kendali dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menghampiri Allah Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas, mengaku dosa-dosa kita kepadanya sambil berseru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mari mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran kita, dan Engkau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa penyayang, aku seorang berdosa yang hina dina ini, datang mengaku semua dosa dan kejahatanku kepadamu. Dengan dosa dan kejahatan ini, aku senantiasa menyakiti hati-Mu dan patut menerima hukuman-Mu, baik di dunia maupun di akhirat. Namun dengan Hati yang remuk redam, aku menyesali dosa-dosa ini, dan dengan hati yang tulus ikhlas, aku bertobat dari dosa-dosaku. Dan aku berdoa kepadamu demi belas kasihan-Mu yang tak terhingga, dan demi penderitaan dan kematian yang suci dan pahit dari anak kesayangan-Mu Yesus Kristus. Tunjukkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu kepada aku seorang berdosa yang hina ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Untuk bacaan kitab suci saat ini pakai bahasa Jawa. Mungkin Mas Ishak bisa menampilkan yang pakai bahasa Indonesia. Diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ana dene miyose Gusti Yesus Kristus iku sejarahe mengkene. Nalika Maryam kang ibu lagi pacangan karo Yusuf, sadurunge tunggal sapaturon, tinemu wis ngandhek marga saka Sang Roh Suci. Sarehne Yusuf bojone iku wong mursid sarta ora gelem mirangake Maryam ana ing ngarepe wong akeh. Mulane sumedya medhot pepacangane kanthi sesideman. Nanging bareng lagi duwe gagasan mengkono iku, tumuli ana malaikating pangeran ngatingali sakjroning pangimpen dawuhe, "He Yusuf, tedhake Daud, aja sumelang anggonmu ngepek Maryam dadi bojomu. Awit putra kang kabobotake iku marga saka Roh Suci. Sarta Maryam bakal mbabar putra kakung, iku namakno Yesus. Awit iya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane. Bab iku anggone kalakon supaya kayektenana apa kang kapangandikaake dening pangeran lumantar nabi mangkene. Lah sang kenya bakal nggarbini sarta mbabar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel. Tegese Gusti Allah nunggil kalawan kita." Yusuf satangine turu banjur ngestokake kaya kang didhawuhake dening malaikating pangeran. Maryam dipek bojo, nanging ora diwori turu nganti tumekane wis mbabar putra kang banjur dinamakake Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian sorak-sorai kita. Kita akan menyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kita, untuk manusia yang Dia kasihi, yang Dia cintai. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dia lahir untuk kami. Nyanyi, kalau dia kita harus menuju ke atas. Terus kalau kami kita harus menuju ke diri kita. Siap Bapak Ibu? Oke, musik. Dia lahir untuk kami. Dia lahir
Bapak Ibu? Amin. Saya yakin kuat berdiri karena kita ada sukacita. Amin. Karena ini adalah hari yang bahagia, hari yang penuh sukacita. Kita akan menyanyikan pujian sekali lagi, Gloria. Kuat berdiri ya Bapak Ibu. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan pujian Kami Datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, sekali lagi dengan semangat kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, sekali lagi Gloria dengan semangat. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, berikan sukat ya, haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kita akan menyanyikan pujian satu lagi, Kasih Allah tak berkesudahan. Kuat berdiri Bapak Ibu. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir,
Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh kaum ibu-ibu. Gria Sola Vidya Surakarta, kami akan memberikan kesempatan. Ya, selanjutnya juga Bapak Ibu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum muda. Kepada kaum-kaum muda yang merasa muda untuk maju ke depan, yang merasa muda, kalau ada ibu-ibu yang merasa muda boleh maju ya. Ya. Gak apa-apa, semua ini kita muda-muda karena kita sudah pernah melewati masa muda ya ibu-ibu. Kalau ada yang mau maju dipersilahkan. Hai sirkan di gunung.
ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita membetar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Perlungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ya Bapak Ibu, masih kurang satu sebenarnya Bapak Ibu. Kaum bapak-bapak masih kurang. Ya udah tahun depan ya, karena belum latihan. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian firman jadi manusia. Mari kita menangkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi firman jadi manusia, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus. Yesus, Kau juru selamatku. Kami akui Tuhan, Kau beri kami Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi, sekali lagi Yesus. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui
Benar Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, bahwa Engkaulah Yesus yang telah lahir di dunia menjadi juru selamat bagi setiap kami umat manusia. Kami bersyukur dan kami mau menyambut hari kelahiran-Mu pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, doa kami, serta dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kau yang memberkati setiap hati kami, menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kau Tuhan yang memampukan dan menolong agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu seturut dan sesuai dengan yang Engkau mau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Natal. Minta maaf Bapak Ibu, suara saya agak keganggu, lagi batuk. Oke, pada Minggu Natal pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tidak jauh-jauh dari tema yang sudah disiapkan. Seperti yang sudah terpapar di depan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Namun saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitab di dalam Matius 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Matius 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan selanjutnya. Lembaga Alkitab memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur bersama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita diperkenankan untuk merayakan Natal bersama pada hari ini dengan keluarga kita masing-masing. Kita juga bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan memelihara dan menuntun hidup kita hingga saat ini kita bisa merasakan keajaiban dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita saat ini sebenarnya sedang memperlihatkan kepada kita semua bagaimana pekerjaan Tuhan bagi para Majus.
Dari perikopnya tadi di situ dikatakan orang Majus dari timur. Jadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ini membahas tentang orang Majus. Kata Majus berasal dari bahasa Yunani, yaitu magos atau magio, yang memungkinkan para Majus ini adalah anggota dari kalangan imam Persia kuno yang dapat menginterpretasikan bintang. Jadi mereka ini kalau bisa diistilahkan orang-orang yang bisa meramal. Ketika bintang timbul di langit, apa artinya itu mereka tahu. Dan di zaman sendiri Alkitab ditulis di Persia memang pengetahuan astrologi dan astronomi cukup berperan. Jadi pada waktu itu pengetahuan tentang bintang itu sangat berperan penting di dalam berbagai hal. Jadi terutama orang-orang Majus inilah orang-orang yang paling mengerti ketika bintang itu timbul di atas langit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab yang sudah kita baca memperlihatkan bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan orang Majus, di mana di sini mereka diperingatkan dalam mimpi oleh Tuhan supaya mereka jangan kembali kepada Herodes yang memiliki niat jahat untuk membunuh bayi yang baru lahir setelah ditemui dan disembah oleh mereka. Bisa lanjut? Jadi di sini konteks di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12 ini yang pertama orang Majus mencari Mesias. Seperti yang sudah kita baca tadi, mereka mencari Mesias. Ketika mereka melihat bintang itu di timur, lalu mereka memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka memutuskan untuk mengikuti bintang itu sampai di Yerusalem. Nah, timur di sini berasal dari kata Anatole, yang secara hurufiah diartikan tempat terbitnya matahari, sehingga tepat jika diterjemahkan dari timur. Jadi timur di sini secara hurufiah tempat terbitnya matahari dari kata Anatole. Jadi ketika orang-orang Majus melihat bintang itu timbul di timur, mereka memutuskan untuk mengikuti bintang itu sampai di Yerusalem. Dan kemudian di situ mereka bertemu dengan Raja Herodes dan menanyakan di manakah raja orang Yahudi. Di mana mereka mendengar kabar bahwa dia telah lahir. Hanya melalui bintang Bapak Ibu mereka tahu bahwa juru selamat telah lahir. Lalu kemudian tentunya sebagai seorang raja, Raja Herodes pasti merasa terancam. Kan saya raja di sini, tidak ada yang lain selain daripada saya. Sehingga dengan diam-diam Raja Herodes menyelidiki tentang kelahiran sang juru selamat. Dan dia meminta kepada para Majus supaya mereka memberikan dia kabar ketika mereka sudah bertemu dengan Mesias. Kembalilah kepadaku dan berikanlah kabar yang sudah kalian dapatkan itu kepada saya supaya saya juga datang untuk menyembah dia. Itu alasannya. Namun sesungguhnya alasan dari kata-kata yang disampaikan oleh Raja Herodes bukanlah demikian. Nah, di sini ketika orang-orang Majus telah sampai dan mendapatkan Mesias, mereka mendapat penglihatan daripada Tuhan atau diperingatkan melalui mimpi. Dan respon mereka di sini taat dan tunduk pada perintah Allah. Jadi Matius 2 ayat 12b ini merupakan respon orang Majus terhadap perintah dan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka di dalam mimpi. Respon mereka merespon perintah Allah, perintah Tuhan dengan respon yang positif dan benar. Jadi ketika Allah memberikan instruksi kepada orang-orang Majus supaya tidak kembali kepada Herodes, ternyata direspon oleh mereka dengan pulang ke negerinya melalui jalan lain. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Majus ini taat dan tunduk kepada perintahnya Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lanjut. Hal ini sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan mau tidak mau
harus membawa setiap kita pada pengambilan keputusan yang tepat dan tegas bagi setiap orang percaya, yakni mereka yang mau mengikuti Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika kita setiap hari berdoa, membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana saat itu kita membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita, kita membiarkan Allah berbicara. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu artinya kita sedang membiarkan Allah berbicara kepada kita. Kita sedang membiarkan Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, serta bercakap-cakap dalam doa dengan Tuhan secara pribadi, tetapi tidak membawa kita pada perubahan sikap, tidak membawa kita kepada perubahan hidup ke arah yang lebih baik, yaitu semakin serupa dengan Kristus Yesus. Jadi setiap kita secara pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mau tidak mau harus patut dan taat pada perintah Tuhan. Kita harus meninggalkan perangai buruk yang ada di dalam diri kita, perilaku-perilaku yang menyimpang dari kehendak Tuhan, bahkan hal-hal yang mendatangkan dosa di dalam hidup kita. Setiap kita Bapak Ibu harus mampu untuk menanggalkan hidup lama kita, cara-cara lama kita yang tidak menyenangkan dan tidak memuliakan Tuhan. Natal tahun ini mengajarkan kita untuk belajar dari kehidupan para orang Majus untuk taat dan tunduk kepada perintahnya Tuhan. Jadi sudah saatnya sekarang Bapak Ibu kita fokus kepada Tuhan, memberi hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan memulai hidup baru untuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Jod. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengambil keputusan untuk taat dan tunduk pada kehendak Tuhan merupakan sebuah keputusan yang mutlak yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Jangan kita membiarkan pikiran kita, perasaan kita diisi dengan hal-hal yang negatif dan kotor. Tapi sebaliknya, mari kita membiarkan Allah bekerja sesuai kehendak dan rencananya di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kehidupan para Majus ini orang-orang yang hidup di luar persekutuan Israel. Orang di luar persekutuan Israel memiliki beberapa arti. Yang pertama, mereka yang bukan dari keturunan garis Israel. Mereka yang bukan dari garis keturunan Yahudi, ataupun mereka adalah bangsa-bangsa yang tanpa Injil. Jadi kalau kita melihat dari kehidupan mereka ini hidup tanpa Injil, mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum mengenal Allah. Tetapi mengapa mereka ketika mereka melihat bintang, mereka tahu bahwa bintang itu menandakan bahwa juru selamat telah lahir. Sementara mereka tidak pernah mendengarkan Injil tentang kelahiran Yesus Kristus. Mereka berasal di luar garis keturunan bangsa Israel. Mereka bukan orang-orang Israel yang sudah percaya Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang Allah sudah bekerja melalui kehidupan orang Israel. Banyak hal yang Tuhan lakukan dari kehidupan bangsa Israel. Jadi orang-orang Israel banyak hal yang mereka tahu tentang Tuhan, sementara orang-orang Majus ini tidak. Jadi yang menjadi pertanyaannya, mengapa mereka percaya bahwa bintang itu menandakan bahwa Tuhan Yesus telah lahir? Dan mengapa mereka ketika Tuhan menyuruh mereka untuk tidak kembali melalui jalan yang sudah mereka lalui sebelumnya untuk bertemu dengan Herodes, mengapa mereka mengikutinya? Mengapa mereka taat dan tunduk pada perintah Tuhan itu? Jadi Bapak Ibu, orang Majus ini adalah orang-orang yang notabene tidak begitu mengenal dan mengalami Allah seperti bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah sendiri. Tetapi di sini Allah sanggup menggerakkan hati mereka untuk tidak mengikuti perintah Herodes. Allah sanggup, yang pertama Allah sanggup menggerakkan hati mereka untuk mengikuti bintang yang mereka lihat dari timur. Dan Allah juga sanggup menggerakkan hati mereka untuk tidak mengikuti perintah Herodes. Allah sanggup menolong orang Majus untuk bertemu dengan Mesias. Allah sanggup menolong orang Majus untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat.
Padahal mereka bukanlah orang-orang yang mengenal Allah, mereka bukanlah orang-orang yang mengalami Allah secara pribadi, apalagi dengan kita yang notabene-nya orang Kristen sejak lahir, sudah percaya Yesus berapa tahun. Jadi kalau Allah sanggup menggerakkan hati orang-orang Majus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, apalagi dengan kita yang notabene-nya sudah percaya dan mengenal Tuhan. Jadi ketika Allah juga sanggup menggerakkan hati orang-orang Majus untuk tidak kembali melalui jalan yang sudah mereka lalui, apalagi kita, Allah juga sanggup menggerakkan hati kita untuk tidak kembali melalui jalan-jalan hidup lama kita. Dan Allah sanggup menolong kita untuk menjalani perjalanan hidup ke depan yang belum kita tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sadar atau tidak sadar, tahun 2022 ini sebelumnya merupakan tahun-tahun yang mengkhawatirkan. Ketika kita menginjakkan kaki di tahun 2021 ya, setelah itu terjadilah pergantian tahun. Pasti kita berpikir sebentar lagi tahun 2022. Pasti banyak hal yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tetapi kita bersyukur sampai sekarang kita bisa sampai pada tahap Natal. Allah sanggup menolong kita untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Jadi mari kita meninggalkan perjalanan hidup kita yang di belakang, perjalanan hidup lama kita. Mungkin banyak hal yang kita lakukan di tahun 2022, perjalanan hidup kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perjalanan hidup kita yang penuh dengan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kita, jangan kita kembali kepada jalan itu. Namun mari kita berjalan melalui jalan lain, yaitu jalan menuju keselamatan. Mari kita lihat ke depan. Dan jangan khawatir untuk menjalani tahun 2023 ke depannya. Orang-orang Majus ketika Tuhan menyuruh mereka jangan kembali melalui jalan yang sudah mereka lalui sebelumnya untuk kembali ke Herodes, mereka taat dan tunduk. Sementara mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh, apakah mereka bisa selamat sampai ke negerinya. Kalau dulu kan nggak ada Google Maps ya, sekarang kan ada Google Maps. Jadi kalau kita disuruh lewat jalan yang tidak pernah kita tahu, kita tinggal buka Google. Nah orang Majus, mereka buka apa? Buka peta atau pakai kompas? Kita nggak tahu pakai HP. Pada zaman dulu itu belum ada HP. Jadi Allah sanggup menolong mereka untuk melalui jalan yang baru. Meskipun pada waktu itu Raja Herodes berkata, kembalilah kepadaku dan sampaikanlah juga kabar yang kalian dengar itu kepada saya ketika kalian sudah melihat raja itu, supaya saya juga datang menyembah dia. Bisa saja kalau orang-orang Majus itu kembali kepada Herodes, Herodes tidak hanya mendengar kabar dari mereka, bisa juga mereka dibunuh oleh Herodes. Namun Allah menolong mereka supaya mereka tidak mengalami hal-hal itu. Makanya Allah menyuruh mereka untuk kembali melalui jalan lain. Sehingga Herodes tidak bisa menemukan Mesias. Dan dia tidak bisa melakukan hal-hal yang buruk yang sudah direncanakan untuk membunuh sang juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah setiap kita bertekad dengan kesungguhan hati untuk tidak hanya sekedar berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengenalnya bahkan menyembahnya, tapi kita juga harus mengikuti dengan sungguh-sungguh setiap perintah dan kehendaknya dalam segala aspek kehidupan kita serta memilih jalan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh para Majus, mereka memilih jalan Tuhan untuk tidak kembali kepada Raja Herodes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, para Majus ketika mereka pulang kembali ke negeri mereka, Allah menolong mereka melalui jalan lain sehingga mereka selamat dari ancaman Herodes. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi ancaman itu enggak hanya terjadi kepada bayi yang lahir itu, ancaman untuk membunuh bayi itu, tetapi ancaman itu juga bisa saja terjadi kepada para Majus. Namun Allah menolong mereka supaya mereka tidak mengalami hal itu. Mereka mampu melewati tantangan
ketika dalam perjalanan mereka dari timur menuju Yerusalem untuk bertemu dengan Yesus, untuk bertemu dengan bayi yang lahir itu, pasti banyak tantangan yang mereka hadapi. Tidak mungkin tidak ada tantangan yang mereka lewati di jalan. Dari perjalanan jauh pasti ada tantangan Bapak Ibu. Ada hambatan, ada kesulitan dalam perjalanan mereka mencari Yesus. Namun Allah menolong mereka sehingga pada akhirnya mereka bisa sampai di tempat di mana Yesus berada. Dan mereka juga berani menempuh jalan yang baru yang belum tentu lebih mudah dari perjalanan yang sudah mereka lalui sebelumnya. Karena kenapa? Karena mereka memilih jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jalan lain di sini dapat juga kita pahami secara rohani. Sesudah bertemu dengan Yesus, orang Majus tidak lagi menjalani hidup mereka dengan cara lama. Jadi jalan lain di sini tuh bisa kita pahami secara rohani, yaitu tidak lagi menjalani jalan kehidupan yang lama, namun berjalan ke depan mengikuti jalannya Tuhan. Dengan cara yang baru kita menjalani hidup kita, hari-hari kita, dan menjadi manusia yang baru. Dengan demikian, Natal juga mengajak kita untuk menemukan jalan baru dalam mewartakan kasih Tuhan kepada sesama dan makhluk ciptaan. Jadi jangan ragu Bapak Ibu untuk menuju penghujung tahun 2022, menjalani tahun 2023. Mari kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Seperti orang Majus yang mengambil keputusan yang tepat, merespon perintah Tuhan dengan benar, dan mereka memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan biarlah kita juga belajar dari kehidupan orang Majus, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, namun Allah sanggup menggerakkan hati mereka. Apalagi kita, orang-orang yang sudah percaya dengan Tuhan, Allah sanggup menuntun langkah kita untuk menjalani hari-hari kita dengan mengikuti jalan Tuhan dan tidak berjalan ke jalan yang lama dan meninggalkan kehidupan lama kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Terakhir, selamat Natal, Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami belajar dari kehidupan orang Majus, di mana mereka taat dan tunduk pada perintah Tuhan ketika Tuhan menyuruh mereka untuk melewati jalan lain. Meskipun jalan itu tidak mereka pahami dan tidak mereka mengerti, namun mereka percaya bahwa Tuhan memelihara mereka, menuntun langkah mereka. Ajarlah kami juga untuk hidup seperti orang Majus, taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan, meninggalkan perjalanan hidup lama kami dan mengikuti jalan Tuhan, jalan menuju keselamatan. Tuntunlah setiap langkah kami ya Tuhan. Kiranya damai dan sukacita Natal hadir dalam setiap hati kami, menyertai setiap langkah kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Pada kesempatan ini hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami semua untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, semakin mengerti dan memahami firman Tuhan, terutama melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga pada kesempatan ini mau menaikkan setiap doa syafaat kami, namun sebelumnya kami memohon ampun atas setiap pelanggaran yang kami lakukan, tindakan perbuatan sikap hati kami yang telah melukai hati Tuhan dan sesama kami, supaya tidak menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur bangsa ini boleh ada, boleh berdiri sampai saat ini, semuanya karena pertolongan Tuhan. Engkau Tuhan yang terus memberkati para pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi wakil Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, memberikan mereka sikap hati yang baik dan benar dalam memimpin bangsa ini, dan juga memurnikan motivasi mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini seturut dan sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan juga yang melindungi bangsa kami dari segala ancaman, dari segala kekacauan, perselisihan, dan dari segala mara bahaya apapun itu Tuhan, terutama dalam waktu-waktu ini
Ada begitu banyak berita yang kami dengar, berita-berita yang menakutkan tentang berbagai macam yang akan terjadi bagi bangsa dan negara kami, terutama dengan musim hujan saat ini ya Tuhan. Namun kami percaya apapun yang terjadi di bangsa dan negara kami, sekalipun bumi ini goyah, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Segala kekhawatiran, ketakutan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di bangsa dan negara ini, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap berita ancaman-ancaman yang kami dengar membuat kami semakin melekat kepada Tuhan, membuat kami semakin bersandar kepada Tuhan, dan membuat kami semakin teguh dan tetap percaya pada pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami berada, kota Solo. Tuhan, Engkau yang memberkati kota ini, yang memberkati seluruh pemimpin yang ada di dalamnya dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga mereka dapat memimpin seturut dengan yang Tuhan mau. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di berbagai pelosok negeri ini, bahkan di seluruh bumi ini Engkau Tuhan yang memberkati. Seluruh gereja-gereja Tuhan yang sedang merayakan Natal, Tuhan yang memberkati. Jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga setiap umat Tuhan dapat merayakan Natal dan mereka dapat menikmati dan merasakan damai dan sukacita Natal hadir di dalam hati mereka. Kami juga rindu ya Tuhan, kiranya Natal tahun ini dapat membawa dampak yang baik, dampak yang positif bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami rindu Natal tahun ini dapat membawa sukacita, membawa jiwa-jiwa yang baru untuk dimenangkan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja-Mu di tempat ini, Kau yang memberkati gereja ini dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya, bergumul untuk pengadaan gedung gereja yang baru, dan juga untuk pengadaan gembala yang mau menggembalakan kami di tempat ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak berhenti berharap dan terus berdoa. Kami percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan untuk gereja-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir saat ini. Aku memberkati mereka dalam setiap pergumulan, memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit dipulihkan, mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa-Mu, kesembuhan datang di dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat kuat untuk menjalani hari-hari mereka dan dapat melakukan aktivitas mereka. Serta mereka dapat menjadi surat Tuhan terbuka bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa untuk jemaat-jemaat-Mu yang belum hadir karena berbagai macam alasan apapun itu, kami juga percaya Tuhan yang akan menolong dan memelihara mereka seperti Tuhan menolong dan memelihara kami di tempat ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan setiap kami pemuda-pemudi yang ada di gereja di tempat ini dalam setiap pergumulan kami, untuk masa depan kami, untuk pekerjaan dan pelayanan kami. Kami percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak seberuntung dengan kami. Kami berdoa untuk orang-orang miskin, orang-orang yang hidup di jalan, yang hidup di panti asuhan, anak yatim piatu, janda duda, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Kami juga memohon perlindungan-Mu atas mereka. Dan kiranya Tuhan yang menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berbagi kasih dan kehangatan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hidup kami, perjalanan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Untuk menuju penghujung tahun 2022 ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan semakin hari semakin nyata dan sempurna dalam hidup kami. Tuntun langkah kami ya Tuhan, agar semakin hari juga kami semakin serupa dengan Kristus. Ini doa dan pengharapan kami yang jauh dari kesempurnaan ini, kami minta dan kami landaskan di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Beri kami
Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Pembacaan ayat sebagai dasar persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan menyanyikan pujian Aku Diberkati sambil kantong persembahan diedarkan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, kasih setiamu nyata bagiku Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kepada dua persembahan kami persilakan. Kita berdoa. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami, baik persembahan gereja, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus lainnya yang kami persembahkan bukan karena kelimpahan kami, namun kami belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau dari segala kekurangan kami. Berkati seluruh jemaat yang sudah mempersembahkan sebagian miliknya untuk Engkau, bahkan juga yang belum bisa mempersembahkan, agar pada waktu yang akan datang semuanya dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Pak Mul yang dengan setia dan sukacita melayani Engkau, berkati juga seluruh pengurus yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengelola keuangan gereja dengan baik. Amin.
Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Kita akan menyanyikan pujian 1000 lilin nyalakan. Tolong lampunya dimatiin. Mari kita nyanyikan pujian 1000 lilin nyalakan. Penyalaan lilin oleh yang pertama kami memanggil Ibu Utik sebagai Ketua Panitia Natal 2022. Yang kedua, Bapak Edi Nindyo Purnomo sebagai Koordinator Gereja. Ketiga, Evangelis Timeria Zendata SPD sebagai pembicara ibadah Natal. Yang keempat, Ibu Setiawati sebagai perwakilan dari jemaat. Bait yang satu, 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya matakan kemuliaan surga. Dan yang kelima, Ci Indarti sebagai perwakilan dari jemaat. Bait yang kedua, wartakan pada dunia kabar sukacita, lahir Yesus penebus dunia.
Pengumuman gereja Minggu 25 Desember 2022. Selamat Hari Natal tahun 2022. Puji syukur atas kemurahan Tuhan, ibadah perayaan Natal pagi ini berjalan dengan lancar. Kiranya damai Natal dianugerahkan bagi kita semua. Pelayan ibadah Minggu tanggal 1 Januari 2023 disertai dengan perjamuan kudus yang akan melayani sebagai berikut. WL, Ibu Hasih Widati, Singer, Ibu Fani Ratnasari, Ibu Ani Susilawati. Pengumuman Bapak Edi Nindyo, Per, Ibu Uti. Doa persembahan Bapak Yonatan Mulyono. Firman Tuhan Evangelis Johan. Demikian pengumuman gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah bersama umat Tuhan, masa dahulu, sekarang, dan yang akan datang, mengakui percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meninggalkan tempat ibadah ini dan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kaki kita goyah, penjaga kita tidak akan terlelap. Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah naungan kita. Matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selamanya, sampai Tuhan datang yang kali kedua menjemput kita sekalian. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk Bapak Ibu saat teduh sejenak. Oke Bapak Ibu, selamat hari Natal Bapak Ibu. Lampunya dinyalakan dong, masih gelap. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita ada beberapa door prize yang sudah disediakan oleh Tante Fani. Terima kasih Tante. Dan kemungkinan akan ada beberapa orang yang akan beruntung pada hari ini. Jadi nanti kalau yang tidak mendapatkan jangan sedih hati ya. Tetap bersuka cita karena hari ini adalah hari Natal. Ada amin? Amin. Oke, tadi kita sudah
bagikan, udah dapat semua belum? Udah, puji Tuhan. Jadi nanti berapa nomor yang ada di lilin yang Bapak Ibu pegang, jadi nanti akan mendapatkan door prize. Jadi sekali lagi yang tidak mendapatkan jangan bersedih hati. Gimana ini Bapak? Oh ya. Oh ya. Bapak Ibu ini hadiahnya door prize-nya ada yang iPhone, ada Samsung, ada kulkas, ada digital, ada kamera Canon. Oke. Jadi kita pilih yang lebih besar ya, yang lebih besar mana ya? Oh ini paling besar paling bawah. Deg-degan Bapak Ibu siapa yang akan dapat? Ada silver coin Bapak Ibu. Ini TV berapa inci nih Pak De? Oke, dilihat ya Bapak Ibu nomor yang angka nomor yang dipegang Bapak Ibu. Nomor 1. Ayo siapa yang mendapat nomor 1? Aduh Bang Diman. Oke, terima kasih. Lilinnya taruh di sini, dikembalikan. Oke. Oke, sambil menyanyi We Wish You. Nomor 6. Ini nomor 6 atau nomor 9 ya? Nomor 6. Yang akan mendapat nomor 6 siapa? Ayo nomor 6 siapa yang mendapatkan? Oh dari Blora. Oke. Ini Gordon Bapak Ibu. Nomor 4. Siapa yang dapat nomor 4? Ayo. Oke, terima kasih. Happy New Year. Nomor 9. A Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat. Nomor 2. Siapa yang mendapatkan nomor 2 Bapak Ibu? Ini kayaknya tablet ini Bang. Nomor 5. Siapa yang akan mendapat coklat? Nomor 5. Baru masih ada Bapak Ibu, jangan sedih ya, masih ada 3. Nomor 8. Ayo Fanya nomor berapa? Yang mendapatkan nomor 8 siapa? Gak ada, dipending ya. Nomor 3. Siapa yang mendapatkan nomor 3? Oh, Mas Stefanus. Oh ya, Mas Ishak. sorry. Ini apa di dalam Bapak Ibu? Ini baju Natal Bapak Ibu. Nomor 7, siapa yang mendapat nomor 7? Ayo Fanya. Oke, terima kasih. Yang terakhir Bapak Ibu saya tidak mengumumkan karena saya nomor 10 ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Jadi, ya, yang pending tadi. Ini gimana Pak, ditukar ya? Kok Felix nomornya berapa kok? Oh, Niko dapat kulkas 2 pintu kok.